Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bersama Andreas, Simon, Yakobus, dan Yohanes yang baru saja dipilih Yesus menjadi muridnya, Yesus tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat, yakni ke sinagoga, dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, memiliki otoritas, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saudara-saudari terkasih, tidak setiap orang yang berada di dalam sinagoga itu bisa saja berdiri dan mulai mengajar, menerangkan kitab suci. Tidak. Setiap sinagoga memiliki pengajar-pengajar yang tetap. Jadi kalau ada seorang lain yang berdiri dan mengajar atau memberikan khotbah dalam peribadatan di sinagoga, itu berarti tamu itu diundang oleh pengurus sinagoga tersebut. Ini yang terjadi dengan Yesus dalam Injil hari ini. Dia diundang untuk berkhotbah dalam peribadatan di sinagoga di Kapernaum. Dan ketika dia berkhotbah mengajar, mereka takjub. Karena Yesus mengajar sebagai orang yang memiliki kekuasaan, memiliki otoritas untuk mengajar, tidak seperti ahli-ahli Taurat yang selama ini mereka dengar. Saudara-saudari yang baik, Injil hari ini tidak memberitahukan kepada kita apa isi ajaran Yesus waktu itu. Karena fokus bukanlah pada isi ajaran Yesus, tapi cara Yesus mengajar yang penuh otoritas. Cara inilah yang membuat orang-orang di sinagoga waktu itu takjub. Belum pernah mereka dengar. Beda dengan pengajar-pengajar tetap di sinagoga itu. Beda dengan rabi-rabi mereka. Beda dengan ahli-ahli Taurat yang sudah ratusan kali barangkali mereka dengar mengajar di sinagoga ini. Orang Nazaret ini lain. Dia mengajar bagaikan orang yang memiliki kekuasaan, otoritas untuk mengajar. Apa maksudnya? Kalau para nabi mewarta, agar warta itu lebih didengar, mereka biasanya mengatakan, Yahweh telah bersabda. Otoritas Yahweh dipakai untuk mendukung ajaran mereka. Kalau ahli-ahli Taurat mengajar, mereka biasanya mengatakan, Musa pun telah mengatakan, atau hukum Taurat berbunyi demikian. Otoritas Musa, otoritas hukum Taurat dipakai agar ajaran mereka lebih didengar. Tapi kalau Yesus mengajar, dia mengatakan, aku berkata kepadamu. Yesus tidak memerlukan otoritas lain untuk mendukung ajarannya. Sebab Yesuslah otoritas itu sendiri yang menjadi manusia. Orang-orang di sinagoga takjub akan cara Yesus mengajar. Tapi mereka tidak tahu bagaimana bisa orang Nazaret ini mengajar di Kapernaum dengan cara yang demikian. Tidak ada yang tahu di sinagoga itu. Kecuali orang yang kerasukan roh jahat itu. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Ini tentang otoritas Yesus, ini urusan Yesus. Lalu bagaimana tentang kita? Apa urusan kita? Pertama, orang-orang di sinagoga itu takjub. Tapi hanya takjub.
Meskipun sudah dibuka rahasia oleh orang yang kerasukan roh jahat bahwa dia itu yang kudus dari Allah, mereka hanya sampai pada level takjub. Ketika Yesus keluar dari sinagoga itu, muridnya tetap sama. Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes tidak bertambah. Ini seperti orang yang kehausan di rumah, hujan deras turun di luar rumah, tapi dia tidak datang mengambil air untuk diminum. Dia tinggal di rumah menderita kehausan. Maka urusan kita adalah mencermati secermat-cermatnya. Siapa tahu ada momen di mana yang kudus dari Allah mengunjungi kita. Dan kalau momen itu terjadi, kita tangkap. Kita biarkan momen itu, pertemuan dengan yang kudus dari Allah itu, membarui hidup kita, dan kemudian mengikuti Yesus lebih setia. Urusan kita yang kedua adalah roh jahat yang merasuki orang itu tahu bahwa Yesus dari Nazaret itu adalah yang kudus dari Allah. Pengetahuannya nampaknya lebih mumpuni dari orang-orang di dalam sinagoga waktu itu. Tapi sayang, dia tidak bisa memakai pengetahuan itu karena dia adalah roh jahat. Ini sama seperti penjual payung yang menjelaskan betapa berkualitasnya bahan membuat payung itu untuk menahan air hujan. Tapi ketika hujan turun, si penjual payung itu basah kuyup. Karena apa? Dia tidak memakai satupun dari payung itu. Mengapa? Dia hanya penjual payung, bukan pemilik. Urusan kita adalah semoga pengetahuan kita akan yang kudus dari Allah kita pakai menjadi milik kita untuk keselamatan, kebahagiaan kita. Sebab mengetahui saja tidak cukup. Roh jahat pun tahu bahwa Yesus adalah yang kudus dari Allah.